Halo sahabat statistik, semoga selalu sehat dan semangat dalam mendalami pembaruan KBLI 2025. Dalam video ini, kita akan membahas 3 kategori penting yang mengalami banyak penyesuaian, yaitu kategori H, transportasi dan penyimpanan, kategori J, aktivitas penerbitan, penyiaran, serta produksi dan distribusi konten, dan yang terakhir adalah kategori K, aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultansi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya. Yang pertama, kategori H, yaitu transportasi dan penyimpanan. Kategori H mencakup seluruh aktivitas pemindahan penumpang dan barang menggunakan angkutan darat, angkutan rel, angkutan air, angkutan udara, dan pipa. Selain itu, juga mencakup aktivitas penunjang seperti sewa kendaraan dengan operator dan pengoperasian infrastruktur transportasi. Juga mencakup aktivitas penyimpanan serta aktivitas pengiriman seperti pos dan kurir. Kegiatan yang bukan kategori H di antara lain, pertama, penyewaan alat angkut tanpa pengemudi atau operator dan aktivitas agen perjalanan tur karena kegiatan tersebut masuk ke dalam kategori O. Yang kedua, ada aktivitas angkutan yang menyatu dengan taman hiburan karena masuk ke dalam kategori S. Dan yang ketiga adalah pembangunan dan perbaikan jalan, rel dan pelabuhan karena masuk ke dalam kategori F. Selanjutnya kita akan bahas contoh kategori H yang bisa ditemukan di Kalimantan Tengah. Yang pertama, ada penyedia jasa angkutan barang atau penumpang antar kota dan kabupaten. Kemudian, tukang parkir juga masuk ke dalam kategori ini. Kategori H juga menambahkan kode baru untuk aktivitas pos dan kurir. KBLI 2025 memberikan ruang bagi model bisnis baru yang tumbuh dari aplikasi makanan dan paket, sehingga lebih mudah membedakan antara driver dan platform penyediaan layanan. Contohnya yang sering ditemukan di Kalimantan Tengah adalah pengantar makanan atau barang dari aplikasi GoFood, GoSend, ShopeeFood, dan lainnya. Selanjutnya, mari kita bahas kategori J. Sejak munculnya content creator, aset kripto, health tech, hingga kecerdasan buatan AI, menciptakan aktivitas ekonomi baru yang saling tumpang tindih pada KBLI 2020. Sehingga KBLI 2025 memisahkan 2 entitas bisnis ini menjadi kategori J yang berfokus pada kreator, mengurus substansi kreatif, media dan informasi, dan kategori K yang berfokus pada insinyur, mengurus infrastruktur jaringan, dan komputasi digital. Kategori J ini mencakup penciptaan dan pengemasan produk informasi atau karya kreatif, baik konvensional maupun digital. Cakupan aktivitas baru yang dipertegas, yang pertama ada produksi podcast atau siniar, yang kedua ada penerbitan video game, yang ketiga ada distribusi siaran streaming dalam bentuk audio on demand atau video on demand, dan yang terakhir ada pengoperasian situs jejaring media sosial. Contoh kategori J di Kalimantan Tengah, yang pertama ada penerbitan e-book atau audiobooks, yang kedua ada selebgram, selebtalk, dan sosial media influencer, dan yang ketiga ada podcaster dan penyiaran radio. Yang ketiga adalah kategori K. Jadi kategori K ini mencakup aktivitas telekomunikasi dan jasa yang berkaitan, meliputi transmisi rekaman, data, teks, suara dan video, pemrograman komputer, konsultasi, pengolahan data, dan lainnya. Tidak mencakup kegiatan penerbitan, penyiaran, dan produksi konten. Mencakup telekomunikasi, yaitu penyedia jaringan telekomunikasi melalui kabel, nirkabel, dan satelit. Yang kedua, mencakup pemrograman dan konsultasi komputer, merupakan perancangan struktur dan postomisasi perangkat lunak. Dan yang ketiga, jasa infrastruktur komputasi, pengolahan data dan hosting, yaitu penyedia infrastruktur komputasi, pengolahan dan hosting data, serta portal pencarian web. Contoh kategori K di Kalimantan Tengah, yang pertama ada perusahaan Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada jasa instalasi software di PC atau laptop, dan yang ketiga ada reparasi komputer, handphone, dan laptop. Sahabat statistik, penyempurnaan yang sangat detail pada kategori H, J, dan K ini adalah langkah besar untuk memastikan klasifikasi kegiatan ekonomi Indonesia dapat mengikuti pesatnya perkembangan teknologi, digitalisasi, dan pola bisnis baru. Semoga penjelasan ini membantu dalam persiapan sensus ekonomi 2026 demi data yang lebih akurat dan ekonomi Indonesia yang terus berkembang. Terima kasih sahabat statistik.